Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Magelang. Di sepanjang ibadah ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta meresponi setiap firman Tuhan yang disampaikan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami mengucapkan welcome home. Agar Anda senantiasa terhubung dengan kami, Anda bisa meng-follow Instagram kami @gmsmagelang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu didoakan atau dalam pergumulan atau butuh komunitas rohani, silahkan Anda menghubungi call center kami di 0851 0051 5771. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan maupun ucapan syukur, Anda bisa memberikannya melalui transfer ke nomor rekening seperti yang tertera di layar, atau Anda bisa scan QR Code melalui setiap dompet digital yang Anda miliki. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sekali lagi bisa beribadah bersama-sama sekalipun secara online. Berkati setiap ibadah ini, kami rindu untuk mengalami hadirat-Mu, lawatan-Mu menjamah dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Karyamu sungguh mempesona, karyamu mempesonaku. Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Yes. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji nama-Mu. Yes. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Amin. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu, Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Katakan, Kau mempesona kami Tuhan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beri
sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Mari menari untuk Tuhan. Ikuti kami. Katakan bersama-sama. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Sekali lagi. Rohmu hadir di sini. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, harapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku
Bekerjalah ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, bertahtalah Tuhan, lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Haleluya, mari kita satu dalam berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi kami akan mendengar firman-Mu dan kami membutuhkannya di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Karena sesungguhnya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Supaya hidup kami tidak pernah tersesat di dalam perjalanan kehidupan kami. Tapi bahkan kami dalam anugerah-Mu menyelesaikan, menggenapi semua yang Tuhan sudah rancang, yang mulia itu dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami ya Tuhan. Ajari kami perkara ilahi, biar kami hidup di dalam-Mu, menikmati segala keindahan-Mu yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Kami sambut firman-Mu di dalam setiap hati kami, biar kami mendengar akan menjadi pelaku firman yang kuat di akhir zaman, sehingga sungguh-sungguh hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, pakai kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dalam minggu ini kita masih juga mendengar firman Tuhan di dalam rangkaian tema Heavenly Home. Dan pada kesempatan hari ini saya rindu untuk berbagi kepada Anda, kita semua, jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, tentang parenting. Ya, kita akan belajar tentang parenting. Ini baik buat kita, baik parenting untuk anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kenapa ini penting? Prinsip sederhananya adalah bahwasanya kita semua adalah seorang anak, ya. Sebab itu mari kita semua jangan gagal jadi anak. Karena ini menentukan jika kita enggak gagal jadi anak, one day kita akan menjadi orang tua yang kelak menjadi orang tua yang bijaksana. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita buka ayat firman Tuhan, pembacaan ayat firman Tuhan ada di dalam 1 Samuel 2 ayat 11, 12 dan seterusnya. Nanti kita akan baca, kita akan belajar hikmat dari sebuah keluarga Imam Eli, ya. Di situ judulnya, perikopnya adalah kejahatan anak-anak Eli. Mulai dengan ayat 11, 12, saya akan membacakannya buat Anda semua. Dengarkan firman Tuhan. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, dan tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Berhenti di situ sejenak. Disebut Imam Eli ini seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, seorang imam yang punya tugas harusnya itu membawa segenap umat Tuhan dekat mengenal Tuhan, punya hubungan yang sehat, yang dekat, yang intim, penyembahan hanya kepada Tuhan saja, membawa semuanya itu, seluruh kehidupannya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi lihat keluarganya, tadi disebutkan anak-anaknya, judulnya bahkan firman Tuhan ini kejahatan anak-anak Eli. Disebut
anak-anak dursilah. Anak dursilah itu anak yang tidak mengindahkan Tuhan. Ya, disebutkan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, dan kenapa mereka disebut tidak mengindahkan Tuhan? Beberapa ayat di bawahnya kita akan baca lagi supaya kita tahu kenapa mereka ini disebut anak dursila, tidak mengindahkan Tuhan. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. 13 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu, setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. 15. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Lihat, kedua anak Imam Eli ini kurang ajar sekali. Dia tidak menghormati Tuhan, hadirat Tuhan. Ya, bahkan korban yang harusnya untuk Tuhan mereka ambil daripada umat Tuhan yang harusnya mereka membawa persembahan itu kepada Tuhannya. Tapi itu diambil oleh anak-anak Imam Eli ini. Mereka tidak takut akan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai orang tua dan kita juga sebagai anak juga, mari kita belajar bersama prinsip-prinsip firman Tuhan. Ada beberapa hal sederhana yang kita akan belajar daripada apa yang sudah kita baca ini. Beberapa prinsip itu, contohnya mari kita isi pikiran anak-anak kita itu, anak-anak jasmani atau anak-anak rohani itu, diisi pikirannya dengan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, contohnya apa itu? Hal-hal apa saja itu? Misalkan, mari kita bawa anak-anak kita untuk mengenal firman Tuhan, ya, untuk mengenalkan Alkitab kepada mereka. Ini hal sederhana yang kita bisa mulai untuk kita melakukan parenting kepada mereka yang dipercayakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika anak itu belum bisa membaca mulai dari sejak masa kecilnya, maka kitalah yang akan membacakannya kepada mereka. Bukankah ada Alkitab untuk anak-anak juga, ada cerita-cerita Alkitab bisa. Tidak selalu kita menceritakan tentang kancil mencuri timun, tetapi ada banyak cerita Alkitab yang kita bisa ceritakan pada anak-anak kita. Ya, kisah Daud dan Goliat, kisah Nuh, kisah Gideon, dan kisah heroik, kisah yang luar biasa. Tuhan Yesus juga, bagaimana Tuhan itu mengasihi anak-anak mereka. Tuhan Yesus mencium mereka, memeluk mereka, dan mendoakan mereka. Lihat, supaya anak-anak itu mengenal Tuhan melalui orang tua kita juga yang membawa mereka dekat kepada Tuhan. Kita bawa mereka untuk mengenalkan Alkitab. Contoh sederhana lagi, saya ingat juga peristiwa lampau waktu saya masih kecil. Saya itu diajari nyanyi oleh orang tua saya. Lagu puji-pujian gitu diputar lewat kaset. Dulu kaset ya, nggak CD, kaset diputar-putar. Saya kan dengar terus, akhirnya bisa menirukannya. Sehingga satu malam sebelum tidur diajak nyanyi puji-pujian bersama orang tua. Nah, lagu-lagu pujian rohani itu juga baik ya untuk kita nyanyikan bersama, karena setiap lirik lagu itu juga diambil sebagian juga inspirasinya adalah daripada firman Tuhan. Mari kita bawa anak-anak kita, jasmani maupun anak rohani, ya, kalau kita sebagai pemimpin umat yang Tuhan percayakan beberapa kelompok orang, ya,
ketua CG, coach atau apa di dalam gereja Marsyaron ini, mari kita bawa anak-anak rohani kita untuk memiliki persekutuan, memiliki kedisiplinan untuk membaca firman Tuhan, biar mereka juga menemukan mutiara-mutiara yang indah, mereka menemukan hikmat-hikmat yang ada di dalam firman Tuhan di Alkitab, sehingga mereka juga akhirnya bisa mengambil keputusannya seperti sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka pasti akan bertumbuh, rohnya akan kuat di dalam Tuhan. Dan lihat, mereka akan growing, bertumbuh di dalam kepenuhan, kedewasaan dalam Kristus Yesus. Yang merindukan katakan haleluya. Haleluya, amin. Kemudian kita bisa lakukan apa lagi? Mengenalkan anak-anak kita juga cara berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua yang saya bagikan ini adalah hal-hal sederhana yang pasti bisa untuk kita lakukan, untuk menjadi contoh teladan bagi mereka. Mengenalkan cara berdoa. Bagaimana mengenalkan cara berdoa kepada anak-anak kita, baik anak jasmani maupun anak-anak rohani? Simple, sederhana saja. Jadilah orang tua yang berdoa bagi mereka. Jadilah orang tua yang berdoa bagi mereka. Setiap hari, hal-hal sederhana dalam sehari ke sehari, ya, baik papa, mama, ya, dimanapun kita berumah tangga, atas di keluarga kita masing-masing. Jadilah orang tua yang berdoa, bangun pagi, kita berdoa mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk semalam sudah Tuhan memberkati pada waktu tidur, memberikan mimpi yang indah. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, anugerah rahmat-Mu yang baru. Bersyukur, terima kasih, dan siap untuk dipakai sepanjang hari itu. Minta hikmat, pengertian, kekuatan, kasih karunia, penyertaan. Berdoa bangun pagi, waktu makan juga di meja makan. Awali dengan makan bersama, gandengan tangan suami istri bersama anak-anak. Maka anak-anak kita akan melihat, mereka akan melihat orang tuanya berdoa dan menyebut nama-nama mereka. Terlebih lagi ketika orang tua mengantar anak-anak mereka pergi ke sekolah, sebelum masuk sekolah, hendaknya orang tua itu meletakkan tangan atas kepala anak-anaknya dan berdoa melepaskan berkat atas mereka, kepintaran, hikmat, kecerdasan, karakter, kesabaran, kejujuran, keberanian, dan semuanya kita bisa ucapkan berkat. Disitulah anak-anak itu akan menerima warisan iman daripada orang tua yang takut akan Tuhan. Dan lihat, anak-anak yang demikian akan menerima penyertaan, akan menerima segala hal yang baik yang Tuhan sediakan, karena setiap nama-nama mereka selalu dinaikkan di hadapan Tuhan oleh orang-orang tua berdoa, dan Tuhan juga mendengar dan akan menjawab doa-doa yang seperti itu. Katakan amin. Ya, seperti itu. Dan kita bisa juga lakukan hal lain lagi, membiasakan anak-anak kita untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, beribadah, karena kasih pandemi ini ibadah kita beberapa online, ada yang sudah onsite mungkin, tapi kalau masih online pun jadi. Tetap anak-anak kita dorong untuk mereka mengikuti ibadah secara online juga, supaya mereka digembalakan, supaya mereka juga dimuridkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh firman Tuhan sendiri yang akan menuntun mereka. Gembala agung Yesus Kristus namanya, firman itu akan menuntun mereka ke air yang tenang, ke padang rumput hijau, terpelihara, dijauhkan dari segala yang jahat. Perlindungan daripada Tuhan juga ada sempurna dalam kehidupan mereka, sehingga keadaan kita akan baik-baik, terpelihara, bahkan terjamin di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, ajari mereka kebiasaan yang baik ini beribadah. Setiap kita bangun pagi setiap hari, ya, apalagi setiap hari Minggu seperti ini, cari dahulu wajah Tuhan, maka kita akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, kata firman. Kita perlu beribadah, mengkhususkan hari Minggu ini untuk beribadah. Bukankah ada firman Tuhan juga, hukum Taurat, kuduskanlah hari Sabat. Dan sebelum kita melakukan banyak hal di sepanjang hari ini, kita ikut beribadah dahulu. Kita mencari wajah Tuhan, kita mendengarkan tuntunannya, pimpinannya, kita mendengarkan suaranya yang menggembalakan kita, sehingga hidup kita ini akan ada senantiasa dalam kasih karunia Tuhan, tidak terluar daripada rencana Tuhan. Amin, amin ya, haleluya. Anak-anak ikut juga, kita juga harus menjadi teladan. Jangan hanya memerintah atau menyuruh anak-anak, ayo ibadah, sudah ibadah belum? Tapi kitanya belum. Nah, orang tua kayak gitu kurang bijaksana menurut saya. Kalau kita mau melakukan parenting dengan benar, kita harus melakukannya lebih dulu gitu. Jadi aplikasinya
atau bahkan bersama-sama ikut ibadah bersama anak-anak kita. Jangan jadi orang tua yang NATO, NATO, no action talk only. Lihat kata orang, pepatah mengatakan people do what people see. Aplikasinya sederhana dalam kehidupan keluarga. Children do what children see. Apakah mereka melihat bagaimana orang tuanya, demikian mereka peniru ulung, mereka pun akan melakukannya dalam hidupannya. Sebab itu kalau kita pengen melihat anak-anak kita, cari yang terutama dalam kehidupan ini, kehendak Tuhan, dengar firman, beribadah juga, ya, maka kita pun akan membawa dan kita pun melakukannya berjalan di depan atau bersama-sama dengan mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu apalagi kita bisa lakukan apa? Kita bisa melakukan memberikan teladan dalam perkataan, dalam perbuatan sehari-hari. Apalagi kita ini kalau sebagian ada yang work from home dalam pekerjaan kita, ya, kita ini di rumah banyak waktu, justru ajar. Keluarlah dalam mulut bibir lidah ini pengajaran bagi setiap mereka. Sebab mereka membutuhkannya. Mereka membutuhkannya untuk mereka tahu kehendak Tuhan. Untuk mereka tahu perkara yang benar. Bukan sekedar apa yang baik menurut cara pandang atau pikiran mereka. Hal-hal ini kita harus isi pikiran mereka dengan hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ini menentukan apa yang mereka pikirkan, itu akan menentukan mereka melakukan apa dalam hidup mereka. Dan di dalam pikiran yang baik ini mereka pun akan melakukan perbuatan baik juga bagi sesamanya. Ya, tidak menjadi batu sandungan seperti anak Imam Eli ini. Kurang ajar sekali karena apa? Orang tuanya tidak mendidik. Nanti kita juga akan baca ayat-ayat selanjutnya bagaimana dibiarkan begitu saja. Tidak ditegur, tidak didisiplin, ya. Seperti itu Imam Eli membiarkan gitu saja. Gak baik. Sebagai orang tua kita punya tanggung jawab atas kehidupan mereka yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu melakukannya dengan sepenuh hati, dengan pengertian yang benar. Ya. Menjadi teladan, kita pun ketika menjadi teladan dalam perkataan perbuatan, itu nyata banget gitu. Lewat komunikasi kita, bagaimana coba cek, bagaimana komunikasi kita di rumah kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Komunikasi kita apakah kasar, keras, nada tinggi, ya, selalu seperti itu, peka sekali. Nah, jika demikian mari kita pelankan, mari kita bangun sebuah komunikasi yang sopan, yang ramah, yang tidak kasar, yang ya semua yang adil itu, yang sedap didengar. Pikirkan semuanya itu, lakukan semuanya itu. Ya, itu adalah hikmat Tuhan di dalam parenting untuk kita lakukan hal-hal sederhana dan perbuatan kita dan perkataan kita itu sama. Sehingga anak-anak kita punya standar moral yang jelas seperti itu. Karena apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat itu sama. Tapi kalau tidak, maka mereka nggak akan memiliki standar moral yang jelas. Bahkan mereka nggak punya standar apa-apa dalam hidupnya. Kelak mereka besar akan mudah terombang-ambing, ikut arus dunia yang sedang menuju kebinasaan, dunia yang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Ya, hidup dalam kebinasaan, dalam kesia-siaan saja. Tapi hanya di dalam Tuhan saja ada tujuan yang mulia, yang indah, perkara yang mulia. Berasal sumbernya hanya daripada Tuhan. Dan kalau kita ikuti semua ini, hikmat ini, praktis ini menuntun kita menjadi seorang tua yang bijaksana. Ya, menjadi lakukan parenting ini dengan baik, dengan konsisten dan persisten juga. Ya, kita pasti tahu, saya juga paham ketika men-sharingkan ini tentu ada tantangan dan kita harus berjuang bersama. Kita tuh tahu ujungnya itu baik, ujungnya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, ujungnya itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita tahu ujungnya, maka kita akan sekuat tenaga yang bisa kita lakukan. Ada tantangan, anak-anak kita mungkin malas ya untuk ibadah contohnya tadi. Mungkin malas bangun tidur, susah bangunnya. Tapi tahu pentingnya ibadah sehingga kita enggak menyerah buat mereka. Karena ini juga baik buat mereka. Mereka akan terima berkat juga daripada Bapanya yang di surga. Bukan hanya kita sebagai bapak-bapak rohani, bapak-bapak jasmani, tapi lebih daripada itu Bapa kita semua yang di surga. Karena kita semua adalah anak juga. Kita akan terima berkat daripada Dia saja yang bertahta di surga yang mulia. Kita tahu ujungnya, sebab itu kita enggak menyerah. Ya, kita lakukan konsisten dan miliki juga persisten, daya juang.
Seperti itu. Kita membangun, apalagi yang kita bisa bangun kita lakukan dalam parenting itu, ya, membangun kasih di dalam diri anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dunia sudah jatuh dalam dosa, kebanyakan orang itu selalu, siapapun lah, ya, selalu kecenderungannya itu berbuat dosa, selalu kecenderungannya itu egois, mementingkan diri sendiri. Tapi syukur kepada Tuhan melalui firman-Nya, kita ini selalu diluruskan, dikembalikan kepada apa yang menjadi ketentuan atau perintah, ketetapan daripada Tuhan sebagai Allah perjanjian dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam Dia, segala peraturan, ketetapan, perintah-perintahnya, maka kita pun akan hidup di dalam segenap janji-janji yang menyertai. Ya, Tuhan itu penuh kasih karunia dalam kehidupan kita. Mari kita bangun kasih di dalam diri anak kita. Tidak mungkin anak-anak itu mencontoh kasih dari tetangga kita. Tidak mungkin, karena anak-anak itu ada orang yang terdekat dengan anak-anak kita adalah ya kita sebagai orang tuanya. Tidak mungkin mereka akan belajar atau membangun kasih daripada tetangga kita. Tidak, orang lain. Tetapi kitalah sebagai orang tua jasmani maupun anak-anak rohani, kita juga terus bangun kasih supaya semua adalah menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan hidup kita ini di hadapan Allah kita, yang kepadanya kita akan memberi pertanggungjawaban atas hidup yang dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ajar pula kita juga bisa melakukan hal ini, Bapak Ibu. Ketika kita tadi baca ayat-ayat anak-anak Imam Eli yang dursila, yang tidak mengindahkan Tuhan, dan ada firman Tuhan yang kita bisa baca, renungkan, dan aplikasikan. Bahkan ada teladan Tuhan Yesus sendiri, Juru Selamat kita pun dalam kehidupannya di muka bumi ini, kita bisa mengikuti apa yang sudah ditinggalkannya bagi kita. Ya, teladanan Tuhan Yesus buat anak-anak kita apa? Anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani, ataupun kita sebagai anak, kita pun mempersiapkan diri, kita akan jadi orang tua rohani yang bijaksana ketika Tuhan akan percayakan dalam waktu perkenanannya. Ya, ada kerendahan hati. Tuhan Yesus itu memberikan kerendahan hati, memberikan dan memberikan contoh gitu ya, betapa Dia itu rendah hati. Ada di dalam firman Tuhan di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Ada beberapa ayat yang akan saya kutip untuk memberikan bukti nyata bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah sangat pribadi yang sangat rendah hati seperti itu. Ya, Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ayat ini sangat terkenal, banyak orang mengutip hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Demikian kita melakukan perbuatan ini, mengasihi, melayani, ya, dengan sepenuh hati, dengan seorang yang lain lagi. Dan disitulah kita menggenapkan apa yang Tuhan sudah tetapkan, rindukan, inginkan di dalam setiap hidup kita. Dapat Dia rendah hati, kita pun kalau Dia melakukannya dalam hidup kita, mari kita lakukan juga buat orang-orang yang kita kasihi. Karena seperti kita ini dikasihi Tuhan lebih dulu. Sebab itu kita pasti akan dimampukan untuk melakukannya kepada sesama kita, orang-orang di kanan kiri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amsal 18 ayat 12, ada beberapa ayat lagi untuk meneguhkan betapa kerendahan hati ini penting. Amsal 18 ayat 12 berkata demikian firman Tuhan. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sehingga ketika firman Tuhan ini amsal-amsal kehidupan, ya, inilah yang sudah ditemukan di dalam amsal-amsal kehidupan. Salomo menulis, ada penulis yang lain juga, tapi amsal ini ada itu sebagai bukti nyata dari banyak kehidupan orang, seperti orang yang tinggi hati itu mendahului kehancuran, tapi orang yang rendah hati justru akan mendahului kehormatan. Jadi kalau kita rindu anak-anak kita ini dihargai,
dihormati bahkan dalam pandangan Allah dan manusia. Hendaknya satu sifat ini dimiliki oleh mereka. Dan kita harus mengajarkan prinsip indah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar anak-anak kita pun memiliki sifat kerendahan hati, karena kita orang tua juga demikian. Kita akan melayani mereka. Ya, anak-anak mungkin usianya jauh di bawah kita, anak-anak rohani kita contohnya. Misalnya ada yang di bawah kita, entah apapun ya, kita pandang status apa, pekerjaan atau macam-macam area kehidupan. Mungkin mereka bukan siapa-siapa, bukan sesuatu yang bagaimana lah ya, tapi kita mau melayani mereka karena kita melakukannya untuk Kristus. Seperti Tuhan mengasihi mereka, memandang mereka berharga dan mulia, demikian kita pun menyentuh hati mereka melalui kasih Kristus yang mengalir dalam kehidupan kita. Memiliki kerendahan hati sehingga mereka akan beroleh kasih karunia. Mereka mengadopsi juga apa yang kita contohkan, lakukan buat mereka. Mereka merasakan dampaknya dan mereka memiliki kerendahan hati dan mereka akan melakukannya pada orang-orang dimanapun mereka berada. Lihat duplikasi terjadi. Betapa indahnya keluarga yang demikian jika rumah tangga kita ada kerendahan hati satu sama lain. Suami istri saling melayani, tidak saling menuntut dan semuanya. Lihat heavenly home ada di dalam setiap keluarga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang tua, anak-anak dengan orang tuanya juga saling lebih dahulu memberi perhatian, melayani. Ya, indah bukan? Seperti itu. Satu ayat lagi tentang kerendahan hati, Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4 berkata demikian, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah lihat, bahkan Tuhan berfirman ganjaran atau upah daripada setiap orang yang hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Apalagi semuanya sudah dibentangkan, diceritakan dengan gamblang jelas. Itu akan menjadi bagian yang akan dikaruniakan, diberikan kepada kita apabila kita hidup di hadapan Tuhan dengan rendah hati, dengan takut dan gentar akan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak kita akan mewarisi bumi, anak-anak kita akan perkasa di bumi. Karena mereka mengerti kebenaran ini dan hidup di dalamnya. Ya. Lalu apa yang kita bisa ajarkan kepada mereka tentang keteladanan Tuhan Yesus? Saya mau membagikan tentang pengendalian dirinya selain daripada kerendahan hati. Pengendalian diri. Tuhan Yesus itu punya self control yang sempurna gitu ya, karena dia taat, tidak jatuh dalam dosa. Dia manusia 100% tapi dia taat kepada Bapaknya, itu sempurna. Dan karena dia punya pengendalian diri yang luar biasa. Ingat enggak waktu Tuhan Yesus setelah puasa, ya kan? Tentunya lapar, puasa 40 hari 40 malam, dicobai, dibawa ke padang gurun kan? Ada di Matius 4 ayat 1 sampai seterusnya. Kalau Bapak Ibu mau baca di rumah, baca di sana dijelaskan ada cobaan-cobaan, godaan iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus puasa. Tetapi dalam hal itu pun Tuhan Yesus menguasai dirinya. Ya, kalau engkau anak Allah, ubahlah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu Tuhan Yesus puasa pasti lapar. Siapa yang enggak lapar? Menahan, ya kan, dari hawa nafsu kita. Puasa itu juga baik bagi kita untuk merendahkan hati kita. Betapa kita bergantung mengandalkan Tuhan, butuh kasih anugerah Tuhan. Ya, sebab itu Tuhan Yesus membalas. Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di situ iblis kalah, dipermalukan. Ya, mental gitu. Tidak berdaya dia menghadapi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus punya firman, karena Tuhan Yesus punya penguasaan diri. Sekalipun dia lapar secara jasmani, tetapi firman Tuhan itu menjadi makanan dia. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku, itu ada lagunya juga bahkan.
Ya kan, melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita bersama-sama bisa menyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Tapi ketahuilah ini firman Tuhan. Tuhan juga menyatakannya kepada kita. Dia pun memiliki penguasaan diri. Sebab itu mari berjajar bersama-sama untuk kita kuasai diri. Orang yang bisa menguasai dirinya adalah orang-orang yang melebihi, orang yang merebut kota, kata firman juga. Mari belajar untuk menguasai diri, kendalikan amarah kita. Jangan sampai amarah kita sampai kita berbuat dosa karenanya. Kita bisa marah sih, tapi amarah kita bisa kita redam, diam dulu. Lalu ada pengajaran, kenapa marah begini begitu. Jadi enggak yang terlalu berlebihan sehingga kita malah bersalah di hadapan Tuhan, berdosa. Ada kata-kata kutuk, keluar kata-kata sia-sia. Ada kekerasan bahkan, enggak perlu yang seperti itu. Kalau kita rindu untuk mengalami heavenly home dalam rumah tangga kita, perhatikan perkataan kita, perhatikan perbuatan kita. Kita mari belajar sama-sama teladan Tuhan Yesus. Dia punya penguasaan diri. Kemudian apalagi yang kita bisa bagikan? Keteguhannya. Tuhan Yesus punya keteguhan yang luar biasa. Jika tidak, saudara dan saya, kita semua tidak ada sampai hari ini. Tidak ada jaminan keselamatan di dalam kekekalan nanti setelah kematian di bumi ini yang sementara, yang sebentar saja hidup ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus punya keteguhan. Bagaimana Dia waktu mau naik ke salib itu sudah mengalami dikecewakan oleh muridnya Yudas, ya kan? Dia berkhianat kepada Dia, dan kemudian dia mengalami siksaan, pukulan, deraan, cambukan, ya kata-kata semuanya diludahi, semuanya hinaan, bahkan sampai di atas kayu salib pun dia mengalami penderitaan. Kalau Tuhan Yesus tidak punya keteguhan, celaka kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu apapun situasi kondisi hidup kita, mari kita punya keteguhan. Karena kita butuh untuk supaya melihat anak-anak kita bertumbuh di dalam Dia, serupa dengan Dia. Amin. Kewajiban orang tua untuk mengenalkan anak-anaknya kepada Tuhan sejak dini, sejak masih kecil. Kita punya kewajiban ini dan jangan lupakan panggilan kita ini. Kita mau menjalankan parenting ini dengan benar dan parenting kita akan berhasil. Ya, kemudian ada kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Di Matius 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan rindu loh kita ini memuliakan Dia. Untuk itulah kita hidup, ya. Sehingga kalau kita mau memuliakan Dia lewat perbuatan baik kita, Tuhan pun juga sudah berbuat baik kepada kita. Harusnya kita ini menerima hukuman, tetapi Tuhan itu menahan apa yang patut kita terima dari perbuatan jahat kita. Tapi Tuhan itu juga memberikan apa yang tidak patut kita terima. Keselamatan, kasih karunia di dalam pengampunan. Kita ini harusnya enggak layak terima, tapi Dia mengaruniakan. Itulah disebut karunia. Kita enggak layak terima, tapi diberikan kepada kita, dipercayakan pada kita. Dan sedangkan yang harusnya kita layak menerima, ditahannya karena kebaikan, karena kemurahan hati, karena kebaikannya, karena kasihnya besar. Ditahan itu amarah, hukuman. Dia bahkan memberikan nyawanya, hidupnya supaya kita beroleh bagian hidup di dalam Dia. Amin. Empati atau belas kasihan Tuhan. Empati, belas kasihan Tuhan. Yohanes 11 ayat 35 berkata, maka menangislah Yesus. Konteksnya pada waktu Lazarus mati, Maria Marta sedih, menangis, ngadu kepada Tuhan. Ya kan? Jika engkau ada di sini, saudaraku enggak akan
mati. Tapi ini waktulah Tuhan untuk menyatakan kebesarannya, kasih-Nya. Dia menangis karena dia mengasihi keluarga ini. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi keluargamu. Sebab itu jangan menyerah, Tuhan juga mau bangkitkan, mau menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Manusia mungkin mustahil, tapi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa asal engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, kata firman. Asal engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Apa pergumulan hidupmu? Tuhan sanggup membawamu melampaui semuanya itu. Sehingga kita akan beroleh jawaban, pertolongan daripada Dia saja. Lalu apa yang kita bisa pelajari ayat yang ke-18 sampai ke-21 ya. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih kanak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Ya, kita akan baca terus. Nanti setelah ini kita akan lihat ada kontras antara hidup Samuel dengan hidup Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli tersebut. Ya, apa yang kita bisa pelajari? Pelajaran berharga apa? Yang pertama, jangan meniru teladan yang buruk. Ya, jangan meniru teladan yang buruk. Kalau kita meniru teladan yang buruk, maka celaka hidup kita. Akhirnya Hofni dan Pinehas itu dibunuh ya, mati gitu, karena tidak menghargai kekudusan Tuhan. Tapi Samuel lihat, Samuel ini orang tuanya membawa kepada Tuhan, bawa ke bait Tuhan, ya, semakin untuk mengenal Tuhannya. Mereka pun taat dalam ibadahnya, taat dalam hidup, takut akan Tuhan. Lihat Samuel bahkan hidupnya dipakai Tuhan. Bahkan lewat kehidupan Samuel seorang raja pun diurapi. Tidak ada satu raja Israel pada zaman dia hidup yang menjadi raja kecuali Samuel menumpahkan minyak urapan itu dan berdoa atas meneguhkan inilah raja Israel. Luar biasa pemakaian Tuhan, panggilan Tuhan atas hidup Samuel. Jika anak-anak itu, anak-anak jasmani, anak-anak rohani, kita bawa kepada Tuhan. Mari kita lakukan yang sama. Jangan meniru teladan yang buruk. Yang kedua, hargai teguran dan disiplin. Ya, terkadang kita terjebak sebagai orang tua karena terlalu sayang kepada mereka. Maka kita tidak mendisiplin, maka kita tidak menegur mereka. Entah alih-alih kita terlalu sayang, tetapi harusnya seimbang. Jika kita sayang, maka sayang itu ada positif negatif. Kalau positif tentunya itu baik ya. Kita sayang itu baik, tapi kalau yang negatif itu terlalu sayang sehingga kita melupakan apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan peringatan, teguran, disiplin. Kita mengiyakan semua keinginannya. Enggak semuanya baik, hal itu enggak baik juga Bapak Ibu Saudara sekalian jika itu kita lakukan. Saya pun pernah waktu kecil dipukul oleh mama saya. Entah lewat pakai pemojeng, pakai sapu karena saya nakal, bandel, enggak nurut. Pernah, tapi itu baik. Supaya saya tidak jatuh di dalam pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Oh haleluya, saya bersyukur untuk setiap pukulan itu. Ya, tapi kalau enggak ya jangan sampai memukul gimana, enggak perlu juga. Ya, itu tergantung bagaimana hikmat Tuhan. Nanti Tuhan pasti akan berikan hikmat pada kita orang tua untuk memberikan disiplin, teguran. Tidak menegur ketika salah atau tidak memuji ketika benar. Itu menjadi perhatian kita Bapak Ibu sebagai orang tua. Kalau kita melihat anak-anak jasmani atau rohani melakukan kesalahan, ya kita tegur, kita ingatkan. Mereka bagus, kita apresiasi mereka. Wow keren, that's good, you are doing great. Bangga papa mama, wow, gitu ya.
Amsal 23 ayat 13-14, Amsal 23 ayat 13-14. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Lihat, jika kita tidak mendidik, mendisiplin anak kita, maka anak-anak itu akan didisiplin, dididik oleh dunia yang tidak memiliki standar keadilan. Karena keadilan Tuhan itu hanya di dalam Dia saja. Dan kita juga nggak perlu memukul bagaimana yang keras bagaimana, tapi tetaplah minta hikmat Tuhan untuk memberikan disiplin yang baik, yang patut diterima oleh anak-anak kita. Dan ketika kita melakukannya, itu tidak melukai, bahkan itu akan menyelamatkan. Tidak akan mengambil nyawanya kok, tapi itu akan justru menyelamatkan anak-anak kita. Amin. Haleluya, haleluya. Apa yang berbeda dari Samuel dan Hofni-Pinehas itu? Ayat 22 sampai seterusnya, dari 1 Samuel 2, Eli sangat tua. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Cilaka enggak saudara? Hofni-Pinehas ini anak-anaknya, bapaknya sudah ngomongi, tapi enggak yang memberi contoh teladan atau bagaimana. Di situ anak-anak tidak dengarkan, dan di situ hukuman Tuhan berlaku atas mereka. Tapi ayat 26 ini indah, luar biasa. Kita baca nih ayat yang terakhir. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, ayat 26. Ada kontras yang luar biasa. Apa itu? Disukai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Sedangkan Hofni-Pinehas dikutuki, itu orang-orang Israel tadi, loh kok kamu itu gitu, kok kamu ngambil apa yang bukan menjadi hakmu, harusnya kan begini-begini, kok kamu gini. Nah, akhirnya nggak baik kan di situ. Lalu disitulah keadilan Allah dinyatakan. Lalu apa menjadi aplikasi buat hidup kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Aplikasinya sederhana. Ketika kita hidupi, mau membangun keluarga yang heavenly home, kita lakukan peran fungsi kita sesuai bagian tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Mari kita membangun pribadi, menjadi pribadi yang baik dan berguna. Ya, mari kita kembangkan setiap potensi dan talenta yang Tuhan sudah percayakan. Membangun pribadi juga yang mengindahkan Tuhan. Kita kenal pribadi Tuhan, dan segala kehendaknya kita pun sepakat, tidak melawan, tidak memberontak, tidak taat. Kita membangun pribadi yang tahu batasan. Kita ajarkan nilai, etika dan etiket perkataan dan perbuatan kita, tidak menjadi batu sandungan. Ya, yang kedua, jangan meniru teladan yang buruk. Tadi sudah saya sampaikan, jangan meniru teladan yang buruk. Ya, kita belajar hari ini dari keluarga Eli, kita nggak lakukan. Dalam hal perkara Tuhan, tidak pernah aku tidak sepakat, selalu. Karena itu baik bagi setiap kehidupan kita, mendatangkan kebaikan, kemurahan, kasih karunia Tuhan, berkat yang besar. Sebab besar upah menantinya, kata Tuhan. Ketaatan kita itu, kepercayaan kita itu, yang kita pegang di hadapan Tuhan. Yang ketiga, hargai setiap teguran dan disiplin. Hargai teguran dan disiplin itu tanda kasih. Di kitab Wahyu bahkan jelas di situ tegas sekali. Ya, karena siapa aku kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau kita ini dikasih Tuhan, Tuhan akan menghajar, mendidik kita. Tapi kalau kita ini enggak dibiarkan gitu, ini kita anak-anak gampang. Ya, tapi tidak demikian. Sebab itu kita lakukan juga bagi anak-anak kita, jasmani maupun rohani. Yang keempat, aplikasinya adalah jadikan target untuk disukai Tuhan dan sesama. Jadikan target untuk kita sampai ke sana, menjadi orang-orang yang dikasihi
disukai Tuhan dan manusia. Ya, demikian beritaan firman Tuhan. Ada 4 aplikasi parenting sederhana, hal-hal yang sehari-hari jika kita merindukan mendambakan heavenly home di dalam setiap kehidupan kita. Jadilah orang tua yang hidup di dalam kehendak Tuhan ini. Membangun pribadi dalam hidup anak-anak kita, mereka baik dan berguna, dan sifat karakter mereka mengindahkan Tuhan, tahu batasan, ya, tahu etika, etiket, nilai-nilai yang benar. Yang kedua, jangan meniru teladan yang buruk. Dan kita harus memberikan teladan yang baik tentunya. Yang ketiga, hargai setiap teguran dan disiplin. Yang keempat, jadikan target untuk disukai Tuhan dan sesama. Puji nama Tuhan, dalam nama Yesus, biar firman Tuhan ini termeterai di dalam setiap hati dan pikiran kita bahkan, sehingga perbuatan kita pun akan selaras dengan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Mari kita naikkan pujian yang indah sekali, jadi berkat buat kita semua. Takkan pernah kubawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku, seluruh hidup kami, keluarga kami ya Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Nyanyikan sama tak pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang Kau layak terima yang terbaik ya Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Katakan terus, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Demikian kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan seluruh kehidupan kami. Jiwa roh kami ini milik-Mu, selamanya ada di tangan-Mu ya Tuhan. Demikian seluruh keluarga kami ya Tuhan, anak-anak yang Tuhan percayakan, biar kami didapati bertanggung jawab atas setiap hal yang Tuhan sudah beri. Setiap anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani yang Tuhan percayakan. Thank you, terima kasih.
ya Tuhan. Biar kami juga menjadi teladan bagi mereka. Biar kami juga terus mengasihi, melayani, dan melakukan panggilan yang mulia ini, parenting, kepada mereka. Untuk semakin mereka serupa dengan gambar-Mu, anak domba Allah, Juru Selamat kami Yesus. Thank you Tuhan, ini doa kami. Biar ini menjadi persembahan yang harum, yang menyukakan hati-Mu senantiasa. Selama-lamanya kami hidup bagi-Mu ya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Terimalah seluruh kehidupan kami, keluarga kami ya Tuhan. Selalu lawat, selalu penuhi dengan segala yang terbaik. Kaulah sumber kasih karunia itu. Terima kasih Bapak. Aku serahkan seluruh jemaat yang Kau kasih ini, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Teruslah berkarya, kerjakan dalam kehidupan mereka apa yang Kau pandang baik ya Tuhan, karena kasih-Mu besar atas mereka. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, mari kita angkat tangan, kita akan terima berkat juga yang terbaik daripada Allah Bapa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah tangan yang diangkat itu Tuhan akan pegang dengan tangan kanannya, yang akan membawamu, menuntunmu untuk masuk dalam tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu itu. Segala janji-janjinya itu genap dalam hidupmu ketika engkau hidup di hadapannya senantiasa dan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab yang dipercayakan padamu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada bersamamu, menyertaimu dari hari ini, esok, selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.